Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Maria Persiwanda Jruma dengan NIM 10/19065. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama pengambilan darah vena, pengambilan darah kapiler, hematokrit, LED, dan juga hitung jumlah leukosit. Yang pertama itu alangkah baiknya sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus memakai APD yang lengkap seperti handscoon, snelljas, dan juga masker. Jadi yang pertama kita akan melakukan pengambilan darah dari vena dan juga kapiler. Alat yang diperlukan untuk pengambilan darah vena ada tabung EDTA, tourniquet, spuit, dan juga kapas alkohol. Jadi yang pertama kita akan memasangkan tourniquet pada lengan pasien seperti ini. Lalu yang berikutnya pasien disuruh untuk mengepalkan tangan, ya. Lalu kita akan mencari letak vena yang ada di sini. Setelah menemukan, kita akan mengambil kapas alkohol tadi. Kapasnya sudah dibaruti dengan alkohol dan diusap seperti ini. Lalu kita membuka tutupan spuit seperti ini dan juga langsung harus pada bagian vena yang sudah kita lihat tadi. Setelah diambil darahnya, kita akan masukkan ke tabung LED tabung EDTA tadi yang sudah disediakan. Setelah dimasukkan, ditutup kembali. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan pengambilan darah dari kapiler. Alat yang diperlukan yaitu jarum untuk menusuk pada jari pasien, lalu kapas yang telah dibaluti dengan alkohol. Jadi yang pertama kita akan melihat pada jari pasien, jari tengah dan juga jari manis, lalu dipijat-pijat seperti ini, pijat jari yang akan ditusuk. Setelah itu kita bersihkan, bersihnya itu satu putaran, kayak satu arah gitu. Jadi kalau dari kiri ke kanan, tidak boleh dari kanan lagi ke kiri. Oke, seperti itu, lalu ditusuk seperti ini. Setelah darahnya keluar, akan disimpan pada tempat yang sudah disediakan. Lalu yang berikutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Alat yang disediakan yaitu centrifuge ini, lalu lilin, pipa hematokrit, dan yang terakhir itu EDTA dan juga grafik. Nah, di sini yang pertama itu pipa hematokrit dimasukkan ke dalam EDTA sebanyak 3,5 atau setengah dari pipa tersebut seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan melakukan penusukan lilin di bawah seperti ini. Jadi untuk menutupi bagian bawah. Setelah itu kita melakukan centrifuge selama 5 menit atau secepatnya itu 12.000. Kecepatannya itu 12.000. Jadi disimpan di centrifuge selama 5 menit. Lalu setelah dimasukkan di dalam centrifuge tadi, kita tunggu selama 5 menit dan kita ambil seperti ini hasilnya, yaitu di bawahnya itu sel darah atau darah dan di atasnya itu sel plasma. Lalu kita akan melanjutkan dengan menghitung melalui grafik seperti ini. Melalui grafik kita bisa melihat dan juga menentukan kayak dari kanan ke kiri, dari garis pembatas sel plasma dan sel darah tadi. Nah, di sini grafik yang didapat itu nilai hematokritnya itu 40%. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan LED atau lanjut indeks reaksi. Alat yang disiapkan itu ada rak LED sendiri, lalu ada EDTA,
lalu ada natrium sitrat, lalu tabung reaksi, tabung Westergreen, dan pipet volumetrik. Dan yang terakhir itu ada juga bola hisapnya. Jadi yang pertama itu siapkan bola hisap dan pipet volumetrik. Lalu ambil darah sebanyak 2 cc. Nah, ini darahnya diambil dari ADTA tadi. Sebanyak 2 cc. Lalu setelah kita mengambil darah tadi yang sebanyak 2 cc dari EDTA, masukkan bola hisap ke dalam pipet volumetriknya. Dalam pipet volumetrik. Lalu setelah itu ambil natrium sitrat sebanyak setengah cc. Jadi di sini kita akan pakai natrium sitrat sebanyak setengah cc. Natrium sitrat sebanyak setengah cc. Oke. Setelah itu pindahkan ke tabung reaksi yang ada darah tadi. Kita pindahkan. Lalu dihomogenkan. Lalu setelah itu masukkan bola hisap ke dalam tabung Westergreen yang telah disiapkan tadi, yaitu ini. Ambil atau menghisap kembali natrium dan darah yang tadi itu dari tabung reaksi. Setelah itu diambil dan dimasukkan ke rak LED dan didiamkan selama 60 menit atau 1 jam. Jadi akan dimasukkan ke rak LED ini, didiamkan selama 60 menit atau 1 jam. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan hitung jumlah leukosit. Alat yang disediakan ada mikroskop, lalu EDTA, larutan truk, pipetoma, penghisap, bilik hitung, dan kaca objek. Jadi yang pertama itu EDTA dihomogenkan. Setelah itu pipetoma dan penghisap menghisap EDTA ini sebanyak 0,5. Jadi pipetoma dan penghisap. Oke. Menghisap EDTA ini sebanyak 0,5. Setelah itu penghisap ini dilap di ujungnya. Seperti ini. Dilap. Lalu menghisap larutan truk. Batasnya ini kalau menghisap larutan truk sendiri itu batasnya 11. Jadi dihisap. Setelah dihisap, dihomogenkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam bilik hitung. Sebelum dimasukkan ke dalam bilik hitung ini, jadi bilik hitung ini sendiri harus dibersihkan dan juga penutup kaca penutup tadi juga harus dibersihkan dulu. Setelah itu bilik hitung akan mengambil larutan dari penghisap tadi, akan mengambil larutan, lalu dimasukkan tadi ke dalam
bilik hitung dari penghisap ini secara pelan-pelan dari bawah dan juga dari atas. Nah, di sini dimasukkan ke dalam kaca penutupnya itu pelan-pelan. Jadi jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Setelah disimpan di atas kaca tadi, kita akan melakukan pemeriksaan mikroskop. Dilihat dari mikroskop seperti ini. Harus dilihat terlebih dahulu. Lalu setelah itu, setelah dilihat dan dihitung leukositnya ada berapa, setelah itu sebutkan hasil yang didapatkan. Sekian presentasi dari saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih.